Salam damai sejahtera di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Meski kita terpisah jarak, biarlah kita tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus. Sebab kita mengimani bahwa di dalam doa, kasih Kristus tetap menyatukan kita. Marilah kita persiapkan hati kita, dan marilah saat ini kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Saudaraku, marilah kita mengawali ibadah ini dengan bersama kita berlitani dari Mazmur pasal 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Pujian yang megah dan bumi pun penuh, pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau bersyukur, bermada bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Saudaraku, ibadah ini berlangsung karena Tuhan Raja semesta alam yang mengundang kita. Undangannya kita layakkan dengan berkata, Tuhanlah sumber pertolongan kita.
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kasih Yesus, Mesias yang telah bangkit dan naik ke surga, menyertai saudara. Ya, kasih-Nya beserta kita juga. Juru selamat kita, Yesus Kristus, kini telah naik ke surga setelah segala kuasa ditaklukkan kepadanya. Nobatkanlah Dia, Sang Raja Penebus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nobatkanlah Dia, Sang Raja Damai. Kini Dia duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah dunia dengan kuasanya. Nobatkanlah Dia, Sang Raja Semesta. Tuhan Yesus telah naik ke sorga, namun Ia mengutus kita untuk melanjutkan tugasnya bagi dunia dan isinya. Tuhan Yesus juga telah memperlengkapi kita untuk melakukan tugas panggilan itu, karena Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing langit jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudaraku, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, saat ini jika kami boleh jujur, kami malu sehingga kami tidak berani menengadahkan wajah kami kepadamu. Kami akui bahwa situasi yang sulit ini membuat kami mulai meragukan kasih Tuhan. Bahkan juga ada yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, bahkan mencobai Tuhan, alih-alih menunjukkan iman mereka. Kami semua bingung dan bimbang dalam menghadapi situasi yang ada akibat pandemi COVID-19 ini. Dalam kebingungan kami, dalam kebimbangan kami,
dalam keraguan iman, dan dalam kesalahan yang berusaha mencobai Tuhan itu, kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan-Mu dan belas kasih-Mu. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudaraku, bagi setiap kita yang datang dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita berita sukacita, berita pengampunan darinya yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberikan hidup
hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudaraku, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Kristus yang telah naik ke surga, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami ke depan sebagaimana janji-Mu kepada kami. Kuatkan kami sehingga kami pun mengalami pertumbuhan iman melalui pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini kita baca bersama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.'" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya.
Saudaraku, lagu yang saya nyanyikan tadi adalah sepenggal dari bagian refren lagu kemesraan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals. Nyanyian ini sangat digemari banyak orang. Kenapa? Karena lagu ini diciptakan dan dilantunkan dengan baik dengan aransemen musik yang sangat apik. Selain itu juga syair ini menarik karena lagu ini dapat mewakili perasaan kita ketika kita mengalami atau menghadapi suasana yang sedih karena perpisahan. Ada perasaan berat dan tentu saja menginginkan kemesraan itu tidak cepat berlalu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat berpisah dengan orang yang begitu berarti dalam kehidupan kita, seseorang pasti akan merasakan ada yang terhilang dalam dirinya, dan hal ini akan memaksa mereka untuk menghendaki agar kemesraan ini tidak cepat berlalu. Dan ini juga yang menjadi harapan dari para murid Tuhan Yesus. Ketika mereka memiliki pengharapan yang begitu besar kepada Yesus, tetapi ketika para murid melihat sang guru dan juga Tuhan mereka tiba-tiba terangkat dan awan menutupinya dari pandangan mereka, mereka menunjukkan reaksi tubuh yang mengungkapkan kegundahan hatinya saat itu. Reaksi yang tampak yaitu tatapan yang kosong. Mereka bengong menatap langit. Bengong yang terjadi seperti itulah yang kira-kira dilakukan oleh para murid saat itu. Saudaraku, kita dapat membayangkan seandainya kita berada di sana bersama dengan para murid Tuhan Yesus saat itu. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita juga akan melakukan dan mengalami hal yang sama. Kita juga akan merasakan betapa kita kehilangan pengharapan terhadap Yesus yang selama ini kita jadikan andalan, yang kita anggap sebagai Mesias yang akan datang itu. Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis. Dahulu ketika ia ada di dalam penjara, ia juga meragukan kemesiasan Yesus. Namun harapan itu muncul lagi ketika ternyata Yesus mampu mengalahkan kuasa maut. Ia bangkit, ia tidak mati. Begitu juga dengan para murid. Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes serta murid-murid yang lain. Kita bisa melihat apa yang terjadi pada mereka. Muncul gairah dalam diri mereka. Mereka kembali antusias. Mereka meyakini bahwa dialah Mesias yang akan datang itu. Mengapa mereka punya pengharapan yang begitu besar kepada Yesus? Karena mereka melihat bahwa kalau saja maut dapat dikalahkan oleh Yesus, apalagi hanya seorang kaisar Romawi bersama dengan antek-anteknya, pasti akan dengan mudah dikalahkan oleh Yesus pada suatu saat nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata kenyataan atau realita yang ada, para murid harus kembali mengubur keinginan mereka
dalam-dalam. Yesus tidak menjawab keinginan mereka, sehingga para murid hanya bisa berdiri lesu, bengong, menatap ke arah langit. Dan ternyata kini Yesus kembali meninggalkan mereka, bahkan untuk selamanya. Hancur sudah harapan yang ada di dalam diri para murid saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beruntunglah dalam situasi ketika mereka ada dalam kelesuan, dalam situasi ketika mereka ada dalam keadaan di mana mereka sudah tidak lagi punya pengharapan. Tiba-tiba 2 orang berpakaian putih, dan kita tahu bahwa itu pasti utusan Tuhan, datang kepada mereka. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 yang kita baca pada hari ini, di sana kedua orang utusan Tuhan itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, teguran itu bagaikan hardikan yang menyentak, sehingga murid-murid Tuhan Yesus disadarkan akan apa yang selama ini dikatakan oleh Yesus Sang Guru berulang-ulang kali kepada mereka, yaitu tentang tugas kemesiasannya. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem dengan sukacita. Yerusalem adalah tempat di mana mereka memulai misi mereka, melanjutkan tugas yang telah dilakukan oleh Yesus sebelumnya. Yesus mengingatkan kepada mereka untuk menantikan karya pencurahan Roh Kudus. Mereka harus bertekun berdoa, dan kesehatian pada saatnya Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Saudaraku, pada saat itulah mereka memulai misi atau karya Allah dalam kehidupan nyata. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melihat bahwa meskipun secara fisik kehadiran Yesus bersama para murid telah berakhir di sini, ia tidak lagi terlihat berjalan dan mengajar, berdoa dan menyembuhkan. Yesus sudah kembali ke tempat asalnya. Namun ketika Yesus kembali kepada Bapanya, ia menugasi para murid untuk melakukan dan meneruskan segala apa yang telah dikerjakannya dan telah diajarkannya. Teguran 2 utusan Tuhan tadi kepada para murid adalah dalam rangka meneruskan mandat perutusan Yesus. Tidak hanya diam, tidak hanya bengong, ataupun mungkin terpesona dengan kejadian di mana mereka melihat Yesus bisa terangkat ke sorga seperti itu. Melainkan ada sesuatu yang harus segera mereka lakukan, yaitu melakukan karya Tuhan di dunia ini. Saudaraku, saya punya sebuah cerita tentang kelanjutan kisah setelah Yesus naik ke sorga. Sekali lagi, cerita ini hanya ilustrasi, ya, hanya ilustrasi. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah Yesus naik ke sorga, sesampainya dia di sorga, Yesus diceritakan disambut oleh malaikat, ya.
Ketika Yesus berjumpa dengan malaikat, malaikat itu berkata kepada Yesus, "Selamat Tuhan, misi Anda sukses." Tapi kelanjutannya gimana Tuhan? Tanya malaikat itu kepada Yesus. "Oh, tenang saja Mal." Maksudnya malaikat gitu ya. "Ada mereka kok yang akan melanjutkan," kata Yesus kepada malaikat yang ada. "Mereka? Mereka yang mana nih Tuhan?" Yesus kemudian menjawab pertanyaan malaikat itu dengan berkata, "Coba deh kamu lihat ke bawah. Tengoklah ke bawah. Itu mereka yang saat ini masih menatap ke atas langit. Melihat aku terangkat ke sorga." Lalu malaikat itu berkata kepada Yesus, "Oh, jadi mereka itu Tuhan yang Engkau maksud. 1, 2, 3, 10, 13. Loh, kok cuman dikit Tuhan?" Malaikat semakin bingung. Lalu Yesus mengatakan, "Ya itulah mereka." Malaikat merasa tidak percaya. Masa cuman orang segitu kok bisa melakukan karya Tuhan? Kemudian malaikat-malaikat ini berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau mereka jumlahnya cuman sedikit, gimana ceritanya kalau mereka nanti gagal melakukan tugas yang Kau berikan?" Mendengar malaikat berkata seperti itu, Yesus hanya tersenyum sambil mengedipkan matanya kepada malaikat tadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kelihatan ya perbedaannya. Yang satu khawatir, gak percaya, takut gagal. Tapi di satu sisi, Yesus begitu yakin. Dia percaya 100% kepada sekelompok kecil orang yang diragukan oleh malaikat itu. Yesus seyakin itu. Yesus percaya 100% kepada para muridnya bahwa mereka pasti berhasil melanjutkan karyanya di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tersebut hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan saudara dan juga saya. Tuhan ingin memakai kita untuk melanjutkan karyanya di dalam dunia ini. Untuk menjadi saksinya. Dan bagi saya, itu adalah sesuatu hal yang patut kita banggakan. Sebuah kebanggaan bagi kita ketika kita mengetahui bahwa ternyata kita yang tidak layak ini, kita yang begitu berdosa ini masih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk melanjutkan karyanya. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menyuarakan kabar baik. Terlebih di tengah situasi yang ada saat ini. Saudaraku, kita tidak pernah tahu berapa lama lagi pandemi COVID-19 ini akan berlangsung. Isu yang muncul bukan lagi hanya tentang kesehatan, tetapi juga isu ekonomi. Tak banyak anggota jemaat dan simpatisan GKI yang terkena PHK. Ada juga mereka yang tidak mendapatkan tunjangan transport atau uang makan karena kebijakan work from home. Mengalami pendapatan yang berkurang seperti ini tentu saja bukan hal yang mudah. Bahkan tak sedikit juga yang tidak mendapatkan
penghasilan. Kenapa? Karena pendapatan dari usaha yang mereka jalani sepi. Seharusnya di tengah-tengah situasi yang saat ini hadir, kita pun juga hadir untuk menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Situasi yang ada saat ini tidak menjadikan kita lalu berputus asa, gundah, ataupun kita mengalami kelesuan, atau kita hanya bengong dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk kembali bangkit, menjalani kehidupan kita dengan semangat baru, dengan sukacita yang tetap ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, kita diingatkan untuk melakukan karya Tuhan, melanjutkan karya Tuhan dengan terus menyuarakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi kita melakukannya dengan hati yang penuh sukacita. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga dan selamat melakukan tugas panggilan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di masa lalu dan masa kini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sapaan Tuhan bagi setiap kami hari ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk senantiasa melayani Tuhan, untuk senantiasa percaya, untuk senantiasa juga mengimani kasih Tuhan yang besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan, dalam syafaat kami juga mau kembali menyandarkan diri kami ke dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan sang sumber kekuatan kami. Kami mohon kiranya kekuatan juga keteguhan iman kami boleh senantiasa Engkau sertai, supaya kami dimampukan untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan, senantiasa melayani Tuhan dalam keseharian kami, senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami, sekalipun saat ini kami menghadapi situasi yang sulit. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap tim medis yang mendedikasikan dirinya untuk penanganan pandemik COVID-19 saat ini. Engkau tahu Tuhan, ada banyak ancaman, ada banyak juga kekhawatiran dari setiap rekan-rekan medis yang harus bertugas. Tapi kami percaya Tuhan memberikan juga kekuatan,
Tuhan yang menjaga setiap mereka, Tuhan yang menyertai setiap mereka, sehingga mereka boleh senantiasa sehat, boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah memutus rantai penularan, dan kiranya Engkau menyertai supaya setiap elemen masyarakat dapat mendukung dari upaya pemerintahan ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai setiap kami, supaya setiap kami juga boleh saling menjaga satu sama lain sebagai keluarga di satu rumah, sebagai kerabat di lingkungan tempat tinggal kami. Dan kiranya Tuhan Engkau juga yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami punya kebesaran iman, sehingga kami punya kesebesaran hati untuk juga boleh menekan ego kami, membatasi diri kemanapun kami pergi, juga menjaga diri kemanapun kami pergi. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuhnya. Kiranya Engkau memberikan setiap mereka pengharapan. Engkau boleh datang kepada mereka, menjamah setiap mereka, memberkati setiap obat-obatan yang diminum, juga tenaga medis yang berjuang, juga keluarga yang mendampingi. Kiranya Engkau menyertai. Kiranya mereka boleh senantiasa menghayati kehidupan dan proses pemulihan itu bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang jauh dengan kami saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami juga khawatir, kami menyadari bahwa kami juga takut, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai. Dan kiranya Engkau yang senantiasa menyertai keluarga kami yang jauh dari kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi kami, masing-masing kami. Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang harus kami selesaikan, tapi kami percaya Engkau menuntun kami. Dan kiranya setiap pergumulan kami boleh terselesaikan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya setiap pergumulan kami boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Mampukan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Dan kami menyerahkan diri kami, hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang naik ke surga dan memperkenankan kami untuk senantiasa melayani Tuhan, kami berdoa. Amin. Hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diundang untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Pemazmur mengajak kita bersukacita karena kita dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 117, pemazmur berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Di relung hatiku, walau
Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami menyadari bahwa Tuhan terus menyatakan berkat-Mu bagi kami. Ajar kami bersyukur di dalam segala hal. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, janganlah terpukau menatap ke langit, seperti para murid Tuhan Yesus terpukau menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tetapi ingatlah bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan kabar baik dengan sukacita di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kami mengucap syukur untuk saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh terus menolong kami supaya kami tetap tenang dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Bapa yang penuh kasih, mampukan kami juga untuk melihat segala karya dan kuasa-Mu dalam sepanjang siara hidup kami dengan mengarahkan hati kami pada berkat Tuhan. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai saudara, memenuhi hati dan rumahmu
dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka, dan sampai kita berjumpa lagi. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hatimu, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.